harus saya ingin menyampaikan secara hagiografi. Syekhuna Ba'duzaman itu senantiasa membimbing kita dari barzakhi pada kita. Saya sering ditegur juga oleh Syekhuna, termasuk untuk disampaikan kepada Syekh Ikhyan Ba'duzaman dan cucu-cucunya Nuriyati. Saya orang yang berbicara tegas karena dibimbing oleh beliau hari ini. Ini yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Hari ini bukan hanya berbicara soal pahlawan kategori logika manusia, tetapi berbicara soal wali Allah, Khalifah Sayyidi Syekh Abdul Abbas Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan madad dari beliau, dan mudah-mudahan Anda semua jadi orang-orang yang soleh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Syekhuna Ba'duzaman juga saya harus sampaikan pada saudara-saudara, saya dulu kaget waktu masih usia masih muda. Pak Ikhyan itu, Pak dulu masih Pak Ikhyan, saya ikhyan satu hat. Saya masih bareng-bareng dengan saya pakai mobil elap dari IAIN. Saya kenal dengan beliau, saya memang suka, mahasiswa itu SMA itu suka pakai buku beliau. Saya ngaji dan saya menghafal di Nini Ifang. Saya dari pangkalan Al-Qurtubi. Ini sudah saya. Ada Ika ini yang karena kawin ke orang Nangkelan dah. Jadi apa? Pada waktu itu saya bicara soal Thariqah Tijaniyah. Kata Pak Ikhyan, kata saya Ikhyan pada waktu saya menyebut saya Ikhyan hari ini. Meskipun kadang-kadang saya mengikhyan karena memang sebenarnya kapi aki lah melihat di pangkalan mah jalurna. Kapi aki memang sebab mang we gitu supaya bisi eragen gitu cek baheula mah gitu. Tapi sebetulnya pada waktu itu mengatakan begini. Cara bisa rota Thailand segala macam, mudah ente bisa-bisa jadi mukodam Thailand ya berseri. Saya tiba-tiba pada waktu itu saya Ikhyan tidak siap pergi ke Idul Hotmi di Brebes dan saya mau ke beliau, dan tidak tahu saya tiba-tiba menjadi diangkat jadi mukodam. Saya tidak paham dan tidak ngerti, dan saya masa orang yang tidak cukup kesolehannya karena saya aktivis PI, aktivis Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, aktivis HMI, aktivis pergerakan 98, aktivis pramuka Praja Muda Karana. Jadi saya ini kaget. Dan kata beliau itu mah perintah guru. Saya baru sadar kemarin ketika saya buka buku itu, saya menjerit pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjerit pada guru-guru saya. Oh, saya temu kodam. Tulis Bang Ikhyan, di bawah. Oh, saya temu kodam. Kok kenapa orang-orang UIN pasca sarjana ada yang mau masuk ya Pak Dr. Ikhyan ya Pak Syekh Ikhyan itu ada di antaranya Dr. Rifki sudah masuk. Beliau adalah ketua prodis, mungkin sebentar lagi profesor. Ketika saya ke Malaysia kemarin saya mentalkin dan saya insya Allah kedepannya akan menjadi penguji di PhD di Universitas Malaya. Profesor sudah ngumpul di Langkawi itu. Jadi dari jalur Syekhuna Ba'duzaman itu alhamdulillah sudah masuk ke Malaysia, sudah masuk ke Thailand. Jadi murid-murid Syekhuna Ba'duzaman juga ada di luar negeri. Catat ya saudara-saudara. Ada di luar negeri. Jangan sampai mengatakan bahwa murid Syekhuna Ba'duzaman teh hamung dicimencak henteu seueur. Saya di Jelema Hukul seueur gitu. Ini yang harus jadi menginternasional. Nah, jadi itu ya, saya tadi ada zauk sedikit ya. Kita langsung pada rasional. Sekarang saya agak terbuka. Jadi sekarang sudah tidak lagi melihat yang aneh-aneh batin saya. Melihat yang enggak aneh-aneh. Sekarang hanya melihat Pak Asep pakai kopiah itu, Pangersana Muhammadiyah pakai itu. Ya ini Pak ini teman saya nih dari Muhammadiyah. Mudah-mudahan mengikuti saya. Saya adalah mantan pengurus wilayah Jawa Barat Muhammadiyah. Tapi bukan Persis saya. SI gitu.
Nah, judulnya ini ada judulnya Syekh Badiuzzamana Sang Sufi yang Nasionalis, Napaktilas Jejak Kebangsaan Khalifah Tijaniyah Indonesia. Yang kedua ada tulisan Hagiografi Syekh Badiuzzamana. Akan saya tulis bukunya insya Allah. Kita lihat saja pertama, apa itu, mengapa kita akan melihat Syekh Badiuzzamana yang tinggal di Al-Falah Biru, Garut Melekede, jauh dari ibu kota, jauh dari Washington, tapi fungsinya besar pengaruhnya. Dan Garut juga adalah salah satu daerah terakhir yang dijajah, yang diagresi oleh Belanda tahun 47. Jadi Garut itu tahun 45 udah merdeka, sampai 47 itu belum ada agresi Belanda. Karena pemerintahan Kota Madya Bandung juga langsung di sini, provinsi juga di sini, pindah ke Kota Garut. Ini Garut ini sebagai sebuah pijakan atau benteng daripada Kota Bandung pada waktu itu. Dan kumpulnya kaum pergerakan di Kota Garut. Kalau sudah tahu Muhammadiyah yang kita sebut Jawa Barat itu asalnya dari mana? Mulainya adanya di Kadungora Tangulun melalui Syarikat Islam Indonesia. Nahdlatul Ulama datang ke Garut adalah tahun 50-60-an. Nahdlatul Ulama adanya di Cirebon. Saya sejarawan berbicara fakta. Persatuan Islam tahun 60-70-an. Dan itu adalah mulai ketik dari PI. Yaitu di Bentar. Saya sampaikan itu. Karena ini sejarah fakta-fakta yang tidak boleh dilupakan. Nah bagaimana Garut pada masa itu? Saya akan bicara bagaimana Garut ketika Syekh Badiuzzamana ada dan hidup dan bergerak. Pertama, saya akan berbicara tentang tentang kondisi. Nah ini ya, ada 3 faktor yang melahirkan sebuah nasional di Indonesia. Menurut Kahin, saya akan kutip teori Kahin ya, George M.C. Kahin. Pertama, agama Islam yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Itu yang membuat munculnya nasionalisme dan integritas nasional di Indonesia. Yang ketiga adalah agama Islam tidak hanya mengajarkan berjamaah, tapi juga menanamkan anti imperialisme penjajah. Yang pertama, sekali lagi, kata Kahin, faktor penting yang mempengaruhi integritas nasional menurut teori Kahin adalah agama Islam yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Yang kedua, agama Islam tidak hanya mengajarkan berjamaah, tapi juga menanamkan anti imperialisme penjajah. Yang ketiga, umat Islam menjadikan bahasa Melayu sebagai senjata pembangkit kejiwaan yang sangat ampuh, the tribal psychological weapon. Nah, catatan lebih khusus, munculnya gerakan nasional, terintegritas nasional itu setelah Hus Umar Cokro Aminoto. Hus Umar Cokro Aminoto melakukan kongres Syarikat Islam di Bandung tanggal 12 sampai 4 Juni 1916 yang menuntut Azalid Bestur, tuntutan kemerdekaan atau pemerintahan tersendiri, dan itu mempengaruhi terhadap anak bangsa pada waktu itu menjadi semangat untuk bangkit dari kaum terjajah. Ada kaum pribumi merasa terjajah itu bangkit untuk menuntut kemerdekaan, minimal pemerintahan tersendiri. Termasuk bergeraklah di konsep-konsep nasional, dan banyak orang-orang yang mau menuntut bangkit kesadaran nasionalnya terhadap pemerintahan kolonial Belanda, termasuk di Kabupaten Garut. Nah ini membuat orang Belanda marah kalau pemerintah kolonial Belanda melakukan pecah belah. Satu, dengan gerakan penting dan cara itu ditolaknya, bagaimana diisukan bahwa SI itu propaganda segala macam. Dan akhirnya Belanda berhasil memecah iklim pertentangan antara Islam dengan priai, terutama di Tatar Sunda. Belanda berhasil membujuk Bupati Bandung Wiranata Kusuma melepaskan dukungan terhadap Syarikat Islam. Kita tahu Syarikat Islam adalah organisasi pergerakan pertama sebelum Budi Utomo. Syarikat Islam adalah 1906 dan itu adalah bersifat, ada yang menyebut SDI-nya 95, SDI Syarikat Dagang Islamnya Samanhudi, kemudian 96 itu udah mulai berubah jadi Syarikat Islam sebetulnya, tetapi dapat aktenya
1912 dari notaris Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda, akta. Kalau sekarang akta yayasan atau perkumpulan begitu. Tapi sepertinya itu sudah menjadi menusantara sampai ke daerah Thailand Selatan, itu sudah masuk itu pemikiran-pemikiran itu. Bahkan 1913 itu sudah masuk bukunya Program Sultan Tandim dengan nama Sirkatul Islam di Arab Saudi. Di antaranya Syekh Al-Minangkabawi termasuk yang gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, yang pada awalnya Syekh Asy'ari menolak adanya syarikat Islam atau partai sebagai hal yang bid'ah, tetapi lama-lama menjadi berguru kepada Al-Minangkabawi dan menyatakan itu adalah benar. Saya membuktikan sejarah. Saya sebutkan saya adalah Ketua Syarikat Islam Sarjana Muslim Indonesia dan sekaligus adalah Wakil Presiden Dewan Suro Syarikat Islam Indonesia PSI. Jadi saya adalah mungkin kedua ketiga dari Cokro Aminoto. Artinya garis keilmuannya. Dan saya adalah pimpinan pusat 22 provinsi. Sekaligus inilah aneh-anehnya orang Tijani menurut saya gitu. Jadi saya memang kata Seikian harus begitulah, katanya harus jangan jaga image gitu. Jadinya ya kadang-kadang pakai topi, kadang-kadang pakai naon gitu. Biasa aja lah gitu. Makanya saya agak nggak pakai sarung kayak anak saya gitu. Pakai ini aja. Saya gayanya gaya preman, gayanya gayanya naon lah ting nyawa gitu ya. Nah teruskan ya. Nah kemudian Bupati Sumedang Ari Atmaja mengutuk perjuangan ISIS sebagai yang menipu rakyat dan petani. Bupati Garut R. Surya Kartalegawa membenci menentang keberadaan ISIS, dianggap telah mempropaganda rakyat untuk tidak sumundawu munginggi kepadanya, dan juga menganggap syarikat Islam sebagai propaganda untuk menahan agar para petani menjual padinya 4 bahu tanah 4 bahu itu kira-kira 4 bahu apa? 4 bahu kepada bupati ya, 4 bahu kepada bupati. Kemudian juga adalah menolak perponding peraturan pajak, melahirkan gerakan Cimareme. Dan Cimareme itu adalah penganut Toriko Sataria. Jadi Cimareme itu adalah penganut Sataria yang memiliki hubungan dengan Manunjaya ya. Bukan Manunjaya, dengan apa Pamijahan, dan berhubungan erat juga dengan Japar Sidik yang ada di keturunan Japar Sidik dari Limbangan, dan berhubungan dengan langsung juga dengan dari Pandeglang dalam pergerakan politik. Jadi orang-orang Toriko bergerak dalam politik pada masa itu. Nah kemudian akibatnya itu kondisi 1933 di Kabupaten Garut itu pecah ulama sebagai strategi pemerintah Belanda. Apa? Ada 2 ulama, yaitu ulama cap jangkar, dicap, dibesulit, dan ulama yang bukan cap jangkar. Di antaranya apa? Pak Mustafa Kamil, Kiai Mustafa Kamil sebagai ketua cabang PSI Partai Syarikat Islam Indonesia yang berubah dari SI menjadi Partai Syarikat Islam pada waktu itu, dan kerabat-kerabatnya, ya, sahabatnya, seperjuangannya Kiai pada waktu disebut dengan Kiai Haji Baduzaman atau Syekhuna Baduzaman. Kemudian Syekh Yusuf Jiri ada 1916, beliau adalah ketua anak cabang Wanaraja. Syekh Yusuf Jiri itu 1916 anak cabang Wanaraja dan memiliki juga hubungan dengan Kiai Anwar Musadad. Jadi ada 4 ulama singa di Tatar Sunda Garut pada masa itu. Kiai Anwar Musadad yang nanti terkenal menjadi tokoh Nahdlatul Ulama yang tidak pernah terpilih menjadi presiden Lajnah Tamfidia karena mungkin dari Tatar Sunda, wallahu alam, saya tidak tahu. Padahal dia pendiri IAIN, pendiri perguruan tinggi. Kalau bukan karena beliau, tidak akan ada UIN, tidak akan IAIN, tidak akan ada STAIN. Itu ajengan dari Garut tuh. 4 singa. Yang kedua saya Taujiri, saya Yusuf At-Taujiri, dan Pak Mustafa Kamil. Jadi Syekhuna Baduzaman, Kiai Anwar Musadad, Subtojiri, kemudian ke Pak Mustafa Kamil. Nah itu terjadi pertengkaran para ulama dan berimplikasi kepada masyarakat pada masa itu. Bukan hanya, jadi pengaruhnya Garut bukannya di Garut, termasuk Tatar Sunda. Ini nih Tatar Sunda yang lainnya. Begini Pak, terjadi gerakan tajdid di Cilame sebelum Persis melakukan berdiri itu tahun 15 itu ada tajdid di Cilame. Gerakan tajdid itu gerakan yang disebut pembaharuan. Kelompok Cilame
itu berkembang juga ke Bogor sampai ke Indonesia. Itu Garut pada masa itu karena kumpulnya kaum-kaum pergerakan pada waktu itu ditopang oleh jalur kereta api. Saya ingin sampaikan pada saudara-saudara, Garut itu adalah daerah pada masa itu sebelum dibuka oleh Belanda. Garut itu adalah hutan belantara, tepat Pamoroan. Yang ada hanya Timbanganten itu juga dipindahkan. Kerajaan Timbanganten yang dikerobohkan dipindahkan ke Tegal Luar yang sekarang menjadi pusat apa? Oh iya, Bandung itu. Tegal Luar yang sekarang jadi yang Gede Bage itu kereta api cepat. Ya, kemudian juga yang hanya ada Limbangan. Limbangan itu adalah pecahan daripada Parakan Muncang dan Kabupaten Bandung menjadi hanya 113 orang penduduknya. Itu penduduk asli. Dan itu adalah juga berpisah daripada Sumedang karena kalah perang kalah pacuan kuda. Aku mau merdeka, mau pisah dari Sumedang. Yuk, mau Pangeran Sumedang dengan Pangeran Limbangan pacuan kuda, kalah Pangeran Sumedang, dilepas ya gara-gara pacuan kuda, kalah dulu begitu. Nah, pada masa itu saya sebutkan Garut itu adalah turunan dari berbagai jebolan oleh Belanda. Ada yang dari Cirebon, dari Pekalongan, dari Mataram, termasuk di sini termasuk Sehuna Baduzaman adalah keturunan Cirebon. Kemudian juga kami juga ada keturunan dari pangkalannya itu sebagian dari Timbanganten dan sebagian dari Mataram, Lawean, yaitu Solo, Surakarta. Disebut Abdullah Muhibban. Nah, itu keterikatan antara Sehuna Baduzaman secara genealogi, keturunan Cirebon, kemudian juga nanti ada keturunan lewat pangkalannya, lewat Sehuna Sepuh, karena memang itu melahirkan Sehuna Baduzaman itu dari pangkalan, itu ada Timbanganten dan sekaligus juga ke Mataram. Termasuk nyambung dengan Kiai Anwar Musadad, turunan Mataram di situ. Nah, jadi Garut itu bukan berarti bahwa orang Garut ada di sini. Jangan-jangan itu turunan Jawa segala macam, orang Garut katingali ngomong tarik belak-belakan padahal bagar hati karena terjadi dari berbagai jurusan, dari Pekalongan, dari Jogja segala macam di situ. Nah, pada masa itu terjadi pergerakan, kaum pergerakan itulah dipecah belah oleh Belanda. Dan diantaranya para ulama dibagi dua menjadi ulama jangkar dan ulama cap jangkar dan ulama non cap jangkar. Ini bahaya katanya. Kumpulah para ulama di situ, diantaranya Ki Haji Mustafa Kamil, Ki Haji Sehuna Baduzaman mendirikan apa yang disebut dengan Al-Muwafaqah. Karena Ki Haji Mustafa Kamal itu juga adalah menjabat juga sebagai pimpinan Departemen Kaderisasi di Partai Syarikat Islam Indonesia di pusat. Dan itu juga bagaimana Ki Haji Baduzaman kemampuan intelektualnya begitu bagus dan himahnya, maka Al-Muwafaqah diserahkan kepada Kiai Haji Baduzaman. Disinilah mulai nilai-nilai kebangsaan diketahui oleh masyarakat. Peran-peran Sehuna Baduzaman ini fakta sejarah. Gini Pak, sejarah itu bukan dongeng. Sejarah itu ilmu yang terbuka. Satu, setiap orang bisa berbicara. Kedua, sejarah itu ilmu terbuka itu adalah tidak ada ilmu yang tanpa sejarah. Ketiga, karena begitu maka peluangnya untuk menjadi banyak pekerjaan sangat mudah. Itu adalah sejarah. Tapi belum tentu orang yang ngomong sejarah itu benar, karena ada metodologinya. Sejarah bukan dongeng. History is not dongeng gitu. It's not dongeng. Mafi dongeng, bukan dongeng, tapi sejarah itu adalah fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia. Kalau gunung meletus itu bukan sejarah namanya, tetapi orang lari karena gunung meletus, ekonominya rusak, itu adalah peristiwa sejarah namanya. Itu fakemnya begitu. Nah, saya mencoba untuk melakukan penelitian ketika saya mau S3 dengan izin saya Ikian pada waktu itu S3 di UI. Mau ngangkat tentang Tijani, tetapi ditolak oleh yang namanya Profesor Ahar Gonggong yang jabri gitu kepada saya ketawa aja Pak Nulok ini gitu. Ya nggak apa-apa kalau ditolak, saya hanya menjadi ngambil Cina. Itu penelitiannya banyak. Yang saya lakukan adalah ada murid-murid Sehuna Baduzaman, itulah primer. Kesalahan kita hari ini ada banyak bicara, tidak banyak menulis.
Sehingga dokumen-dokumen tidak ada. Itu kesalahan kita. Ngomong pintar, debat pintar, tetapi menulis tidak bisa. Ini makanya saya sangat mendukung terhadap adanya STAI. Bersama-sama merintis dulu, ngobrol-ngobrol, Pak Seikian, kemudian Pak Najib dan kawan-kawan Prof Najib itu akhirnya apa? Cita-citanya Pak Kiai Muhlis juga tercapai, yaitu terbentuknya STAI, Sekolah Tinggi kita ini mudah-mudahan berkembang menjadi universitas yang termulia di dunia. Unggul, sekarang itu sangat mudah untuk jadi unggul. Nah, saudara sekalian, Al-Muwafaqah ini sekali lagi dibentuk oleh kelompok ulama Islam pada waktu untuk mempersatukan pertentangan di situ, karena nilai kebangsaan sudah sadar dijatuhkan lagi, diadu domba lagi oleh Belanda agar tidak terintegritas nasional pada masa itu. Di sini Syekh Umarul Zaman memimpin Al-Muwafaqah. Apa Al-Muwafaqah ini? Saya curiga ini kepada yang namanya Al-Muwafaqah ini. Jangan-jangan Al-Muwafaqah ini, tapi saya ingin tahu Al-Muwafaqah dari siapa? Yang pertamanya, saya berhusnudon secara empirik adalah keluar dari ucapan Syekh Umarul Zaman. Kenapa? Faktanya tidak mungkin akan diberikan konsep organisasi Al-Muwafaqah yang mempersatukan ulama dan masyarakat yang sedang terpecah pada waktu itu kalau konsep Al-Muwafaqah adalah tidak dipahami. Al-Muwafaqah itu adalah konsep usul fikih. Mungkin nanti Prof ini bisa menjelaskan konsep maupun muwafaqah ya. Muwafaqah adalah mafhum yang lafadznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafadz. Ini adalah konsep usul fikih. Syekh Umarul Zaman adalah belajar fikih, memahami usul fikih. Ini fakta yang kedua, yang ketiga, sejarah begitu. Fakta yang ke-1, Al-Muwafaqah sebagai realitas dibentuk sebagai sebuah organisasi untuk mempersatukan. Fakta yang kedua, Syekh Umarul Zaman ditunjuk oleh ulama pada masa itu dan dilegalisasi pada masa itu oleh Ketua Cabang PSI Syarikat Islam Indonesia, Partai Syarikat Indonesia oleh Kiai Mustafa Kamil, bukan karena ada kekerabatan, bukan tapi karena kepiawaian Syekh Umarul Zaman. Yang ketiga ada fakta, Syekh Umarul Zaman belajar ilmu fikih. Yang keempat, Syekh Umarul Zaman adalah memiliki kemampuan dalam bidang usul fikih Imam Malik, Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan kata Al-Muwafaqah adalah dari Syekh Umarul Zaman. Catat itu fakta. Jangan dianggap itu adalah remeh. Saudara cucunya Syekh Umarul Zaman. Jangan dianggap remeh itu. Karena itu melahirkan sebuah implikasi yang bagus. Apa implikasi yang bisa mempersatukan ulama pada masa itu? Dan disinilah Syekh Umarul Zaman melakukan apa gerakannya, melakukan nilai kebangsaannya, jejak kebangsaannya pada Al-Muwafaqah dan PSI, Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian,